Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue lagi ada Vario Vario Karbu ya, Vario Tekno. Motornya baru aja beres dipasang mesin ya. Baru aja beres bongkar blok piston sama blok head. Dan sekarang mesin mau dinyalakan. Apakah air radiatornya nyebrang atau bocor ke kompresi bocor ke ruang radiator, atau air radiator bocor ke ruang mesin, dan termostatnya berfungsi atau tidak gitu kan. Ini momen bagaimana cara pengecekan radiator, apakah sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi tahapan harus dilakukan ketika mesin sudah dipastikan mesin sudah semuanya terpasang, sudah siap untuk dinyalakan. Agar tidak gagal paham, upayakan kalian jangan skip ya. Kalian cermati baik-baik bagaimana cara kerja radiator mulai dari suhu rendah sampai suhu tinggi gitu ya. Karena ada tahapan ya, ada tahapannya, tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu kan. Video ini saya buatkan untuk kalian yang belum tahu atau tidak paham bagaimana cara pengecekan radiator Vario ini ya. Bagi kalian yang sudah tahu, kalian boleh tonton aja lah ya. Kalau ada yang salah boleh di komen ya. Yang pertama, ketika mesin pertama kali dinyalakan, yang akan mengalami proses pemanasan terlebih dahulu itu di bagian atas ini ya, di bagian atas ini, di selang-selang yang ini ya. Sementara yang bawah ini dia tidak mengalami pemanasan, karena yang pertama kali mengalami pemanasan itu di bagian atas. Nah, ketika suhunya terus naik di bagian yang atas ini, terus dia akan mengalami penyebaran panas melalui radiator ini. Baru selang yang bawah ini akan mengalami panas apabila suhunya terus sudah naik ya. Kalau misalkan kalian pertama kali pegang selang yang ada di atas ini ya, itu akan terasa hangat atau panas ya. Sementara yang bawah belum ya. Ketika semuanya sudah panas, itu artinya radiator suhunya sudah meningkat dan termostat sudah membuka ya. Pertama kita cek di packing kompresi, apakah air radiatornya nyebrang ke oli atau kompresinya bocor ke air radiator. Sekarang saya mau periksa suhunya dulu ya. Suhunya masih rendah ya, karena mesin juga belum dinyalakan. Dan sekarang kita mulai nyalakan ya. Oke, mesin jadi udah dinyalakan. Kalian boleh perhatikan di air radiator yang ini ya. Apabila ada gelembung udara, itu artinya ada kebocoran pada kompresi ya. Kalau misalkan ada gelembung ya di sini ya. Ini untuk pertama kali mesin dinyalakan ya. Dan sekarang kita tunggu suhunya naik dulu ya. Ini belum naik suhunya ya. Oh. Boleh ditarik gas sedikit atau dinaikkan RPM-nya. Oke, jadi suhunya udah mulai naik ya. Baru 70 derajat. Suhunya mulai naik 80 derajat lebih.
Oke, seperti itu ya. Oke, mesin kita matikan terlebih dahulu, karena kalau misalkan suhunya di atas 80 derajat, 90 sampai 100 derajat Celcius, air radiatornya dia akan nyembur keluar. Itu karena pengaruh tekanan dari water pump dan juga suhu air radiatornya yang sudah meningkat ya. Jadi makanya dia nyembur keluar ya. Kalau kalian pernah melakukan masak air gitu, kalau misalkan airnya sudah mencapai 100 derajat Celcius, dia pasti nyembur juga kan. Karena ini air radiator, tempatnya juga hanya selang-selang kecil, dia bakal nyembur keluar ya. Beda lagi dengan kalau masak air kan pakai wadah yang besar. Sekarang kalau misalkan udah di atas 80 derajat Celcius begini, saya merekomendasikan untuk menutup ya, untuk menutupnya, karena kalau misalkan dibuka itu penyebaran panas radiatornya akan ya terhambat ya, karena airnya menguap langsung ke udara ya. Jadi penyebaran panasnya akan lambat. Nah, di sini boleh dipegang sudah terasa hangat, sementara di bawah ini belum ya. Ya, belum. Sekarang kita nyalakan mesin lagi, tunggu sampai radiator benar-benar airnya ini sudah panas semua di bagian sini ya, sampai ke selang ini ya. Sekarang mesinnya udah lama dinyalakan, dan di selang yang atas ini ya, yang atas ini sudah panas, dan yang paling bawah ini juga sudah panas ya. Mesin kita matikan dulu. Jadi karena tadi mesin sudah dinyalakan lebih lama ya, selang yang atas ini kan sudah panas ya, dan yang paling bawah ini juga sudah panas, yang artinya termostat sudah mulai membuka. Apabila kedua selang yang atas dan yang bawah ini sudah panas, dipegang begini juga nggak apa-apa ya. Ini kerasa hangat ya, bukan panas ya, hangat tuh. Itu artinya air radiatornya bersirkulasi melalui termostat, dan termostat ini sudah mulai membuka ya. Sekarang kita lakukan pengecekan di tutup radiator yang ini ya. Oke. Nah, untuk poin yang ini, ketika suhu mesin sudah mulai panas seperti ini, kalian jangan pernah sesekali atau berani membuka tutup radiator dalam keadaan suhu panas ya, atau sudah dinyalakan lama mesinnya, karena airnya akan nyembur ya, dan airnya juga air panas ya, itu berbahaya. Jadi gunakan lap seperti ini ya, gunakan lap, terus dibuka pelan-pelan. Oke. Kayak gitu ya cara pengecekan termostat. Kalau misalkan selang yang di bagian bawah ini sudah panas ya, sudah hangat lalu panas, dan ketika dibuka di tutup radiator ini airnya nampak seperti muter-muter ya, ada pusaran air, itu artinya termostat berfungsi ya. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Saya perjelas lagi. Jadi ketika mesin pertama kali dinyalakan, yang mengalami pemanasan terlebih dahulu itu di bagian selang yang bagian atas ini ya, sementara yang bawah belum. Nah, poin pertama pengecekan apabila ada kebocoran pada packing kompresi di tutup radiator yang ini ya, dia akan keluar gelembung udara besar-besar ya, tapi bukan seperti busa besar-besar. Itu kalau misalkan ada kebocoran pada packing kompresi, ada gelembung udara besar-besar, dan
terus-menerus keluar ya, makin dinaikkan RPM-nya makin keluar juga gitu kan. Itu dalam kondisi suhu dingin ya. Untuk pengecekan termostat, apabila suhunya sudah tinggi, ini sudah mulai panas, sudah mulai hangat ya airnya, saya menyarankan untuk menutupnya ya. Karena kalau misalkan tutupnya tidak dipasang ketika pemanasan, itu akan mengalami penguapan langsung ke udara ya. Jadi proses penyebaran panas ke radiator ini akan terhambat ya. Saat itu pula perbandingan suhu yang ada di atas ini ya sama yang di bawah itu sangat jauh ya, karena panasnya belum menyebar merata ya. Dan biarkan mesin menyala sampai suhunya naik. Ketika suhunya sudah naik, selang yang ini panas ya, dan yang atas juga panas. Itu artinya air radiator sudah mengalami peningkatan suhu. Kalau misalkan selang ini nggak cuman hangat aja ya, dinyalain lama juga cuman hangat aja atau nggak panas, itu artinya termostat tidak berfungsi. Kalau misalkan dengan cara seperti itu kalian belum yakin juga, kalian boleh buka ini ya, tapi hati-hati kalau membuka tutup radiator dalam keadaan suhu panas, itu bisa muncrat air panas, bahaya. Kalian bisa lihat pengecekan termostat berfungsi atau tidak, ditutup ini airnya muter-muter ya. Mau sedikit mau cepat muter-muternya itu tergantung suhu yang ada di dalam radiator ini masih seberapa jauh peningkatannya gitu kan. Karena kan makin lama makin besar dia membukanya ya, tidak langsung membuka plug gitu kan. Termostat juga sedikit-sedikit membuka, lalu membuka sepenuhnya apabila suhu air dalam radiator ini sudah mencapai 100 derajat Celcius ya. Dan yang terakhir, pengecekan oli saya sudah praktekkan seperti itu ya. Dan video ini saya buat kalian yang belum tahu, belum paham, atau belum paham betul bagaimana cara kerja radiator Vario ini ya. Ini juga berlaku untuk Vario KVB, Vario KZR atau KWN ya. Ini berlaku juga ya, sama pengecekannya seperti itu. Apabila termostat ini rusak, kendalanya adalah air radiator akan cepat panas dan cepat habis ya. Karena sirkulasinya hanya di atas saja gitu kan, tidak didinginkan gitu. Kalau misalkan termostat ini tidak berfungsi. Kalau kerusakan pada packing kompresi yang bocor, sama itu juga akan mendidih sampai ke reservoir. Dan kalau misalkan kerusakan air bercampur dengan oli, itu juga pasti udah sangat fatal ya, drop pasti tenaganya juga. Oke, cukup sekian ya, terima kasih, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.